Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Tomo pada pelajaran IPA kelas 5 Sekolah Dasar pertemuan 1. Kita akan membahas organ gerak manusia dan hewan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendiri. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang berupa protein aktin dan miosin yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang menjadi bergerak. Jadi yang bikin tulang bergerak itu karena otot. Tangan kita bergerak karena otot. Ya. Di dalam tangan ada tulang. Nah, tulangnya itu bergerak karena otot. Sekarang kita lihat daftar nama alat gerak. Cumi-cumi bergerak dengan tentakel dan mantel. Tentakel gunanya untuk berenang, kalau mantel berguna untuk menyemburkan air terus meluncur. Jadi kalau dia nyemburin air, dia bisa meluncur. Nyemburnya pakai mantel. Kalau tentakel buat berenang. Ikan, alat geraknya sirip, bergeraknya berenang. Ular dan cacing, alat geraknya otot perut. Bergeraknya namanya melata. Ini siput juga ya. Siput juga pakai otot perut. Kambing, alat geraknya kaki. Bergeraknya bisa jalan, bisa lari. Ya. Kalau pelan namanya jalan, kalau cepat banget namanya lari. Burung alat geraknya sayap. Bergeraknya dengan cara terbang. Tokek dengan kaki, tapi bukan lari, namanya merayap. Merayap ya. Manusia bergerak dengan kaki dan tangan. Kakinya buat berjalan, berlari, kalau tangan buat mengambil sesuatu. Ya, sekarang tentang hewan. Hewan itu ada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Vertebrata artinya bertulang belakang. Avertebrata artinya tidak bertulang belakang. Apakah tulang belakang itu? Nah, boleh dilihat buku kalau bawah. Tulang belakang itu apa? Coba tebak. Tulang belakang adalah tulang yang menghubungkan antara kepala dan ekor. Tulang yang menghubungkan antara kepala dan ekor. Disebut tulang belakang karena di belakang badan ya letaknya. Nah, sekarang kelompok hewan yang bertulang belakang adalah kelompok hewan menyusui. Mamalia itu menyusui. Terdiri dari sapi, kucing, kambing, paus, kelelawar ya. Sapi, di sini banyak yang nggak ditulis. Sapi, kambing, kucing, gajah, itu mamalia. Ikan, ada tenggiri, gurame, lele, dan lain-lain. Burung bertulang belakang ya. Dari elang, kutilang, dan lain-lain. Reptil, ular, kadal, komodo, tokek, cicak, reptil itu namanya. Amfibi, katak, salamander. Yang bukan hewan, itu punya tulang belakang, yaitu manusia. Manusia bukan hewan ya, manusia bertulang belakang. Ini gambar-gambar hewan vertebrata bertulang belakang. Ada tulang dari kepala sini sampai ekor sini. Kambing ini ada tulang dari kepala sini sampai sini. Nah, itu tulang belakang. Burung ada tulang dari sini sampai sini. Ikan ada tulang dari sini sampai sini. Katak ada tulang dari sini sampai sini. Kelinci juga dari kepala sampai sini ada tulangnya. Itu namanya tulang belakang. Terletak di belakang sini. Nah, ini gajah juga bertulang belakang. Dari kepala sampai sini ada tulangnya. Jerapah juga dari kepala sampai sini ada tulangnya. Nah, ini hewan-hewan bertulang belakang. Ular juga dari kepala sampai ekor ada tulangnya. Ini masih hewan bertulang belakang ya. Hewan bertulang belakang. Ini hewan yang bisa terbang tapi menyusui, namanya kelelawar.
Daftar kelompok hewan avertebrata. Hewan yang tidak punya tulang belakang. Serangga, hewan lunak. Nah, serangga itu ada belalang, kupu-kupu. Hewan lunak, siput, kerang, dan teman-temannya. Cacing, ada cacing tanah, cacing pita. Hewan berongga, ada ubur-ubur, hidra. Hewan beruas-ruas, udang, kaki seribu. Hewan bersel satu, amuba, paramecium. Hewan berkulit duri, landak laut, bulu babi, dan lain-lain. Nah, kita lihat nih, ini bulu babi ya. Ini udang, lalat, terus ini laba-laba, ini lipan ya, atau kelabang, cacing. Nah, ini semuanya tidak punya tulang belakang. Tidak punya tulang belakang. Ini hewan berongga. Ini anemon laut. Anemon laut tidak punya tulang belakang. Ini hewan, ini bukan tumbuhan ya. Ini juga tidak punya tulang belakang. Ini hewan beruas-ruas atau berbuku. Ini udang termasuk hewan beruas-ruas ya. Nah ini kelabang. Kelabang itu hewan beruas-ruas atau berbuku-buku. Ini ruas-ruasnya ini. Nih, hewan beruas-ruas namanya ya. Nah ini hewan lunak. Hewan lunak itu terdiri dari siput, ya, lintah, cumi-cumi, itu termasuk hewan lunak. Nah udang ini termasuk hewan berruas-ruas atau berbuku-buku. Ini ruas-ruasnya ya. Nah sekarang ciri-ciri hewan bertulang belakang. Memiliki tulang belakang, terus otaknya dilindungi tengkorak. Sistem peredaran darahnya tertutup, artinya peredaran darahnya melalui pembuluh darah atau ada pembuluh nadi, pembuluh vena gitu ya. Alat pernapasannya bisa berupa paru-paru, bisa juga insang. Terus memiliki tubuh simetris ya. Kalau dibelah dua sama kiri kanan ya. Ciri-ciri hewan tidak bertulang belakang. Tidak punya tulang belakang. Sebagian besar sistem peredaran darahnya terbuka, tidak punya pembuluh darah. Makanya ikan kalau dipotong itu tidak ada, darahnya tidak mengalir banyak, cuman darahnya itu beredar di seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Umumnya otak tidak dilindungi tengkorak. Nah, cacing nggak ada tengkoraknya ya. Memiliki alat pernapasan yang sederhana, misalnya berupa kulit, ya, ada yang bernapas dengan kulit, ada yang bernapas dengan trakea, yaitu lubang-lubang antara itu yang berada di sekitar leher ya. Ya, demikianlah kita membahas tentang alat gerak hewan dan hewan ya terutama. Terus ada hewan vertebrata dan avertebrata. Kita ikuti pembahasan selanjutnya lain waktu. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.